Silakan panitia. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf karena ada keterlambatan dari moderator. Langsung saja untuk kajian pada malam hari ini, supaya singkat, silakan untuk Ustaz Dani untuk menyampaikan materi sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan. Silakan pada Ustaz Dani. Silakan close kamera semua. Kameranya harap dimatikan karena nanti di YouTube tidak bisa ditampilkan ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafikin wal zalimin wal mufsidin wal dhalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin al-ayah. Yang saya cintai, yang saya banggakan seluruh mahasiswa Universitas Jember dan juga jamaah syarifah yang lain, wabil khusus panitia yang penyelenggara kajian fikih kontemporer ini. Alhamdulillah kita bisa istiqomah setiap malam Jumat mengadakan kajian rutin membahas masalah-masalah intelektual. Kebetulan pada malam hari ini, sempat 2 hari yang lalu, sekitar 1 Februari, itu ada kasus yang viral, yang mana seorang perempuan yang menemukan HP sampai 1 minggu menjaganya, mencari mencari siapa pemiliknya, sehingga akhirnya laporan ke polisi. Namun apa yang terjadi, perempuan yang bertempat tinggal di Sumatera Utara itu ternyata statusnya malah dijadikan sebagai tersangka. Naas sekali kasus tersebut. Lantas bagaimana itu hukumnya? Mengingat sekarang banyak sekali terjadi kasus-kasus yang secara hukum mungkin secara hukum positif itu benar ya. Namun nanti kita bisa melihat lagi, mengkaji ulang secara kacamata agama. Seperti yang saya sudah sering katakan bahwasanya hukum yang ada di Indonesia ini tidak murni 100% sesuai dengan Al-Quran. Namun bukan berarti hukum positif yang ada di Indonesia ini tidak sesuai, bukan. Sehingga nanti ketika menyatakan hukum yang ada di Indonesia ini, misalnya hukum Undang-Undang 1945 yang menyatakan tidak sesuai dengan Al-Quran, maka nanti akan ada kudeta, akan ada teroris yang ingin menghancurkan kedaulatan negara ini. Keliru ya. Yang jelas Pancasila maupun Undang-Undang 1945 itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, meskipun tidak 100% mirip dengan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan, dzalikal kitabul la raiba fihi, itu jelas kitab Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya ya, hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga apabila hukum-hukum yang ada di negara kita misalnya kok sesuai ya, ini kebingungan misalnya tidak menemukan hukum-hukum di dunia ini, maka sudah pasti di Al-Quran itu ada. Namun Al-Quran ini tidak semuanya menerima. Karena apa? Di sini dibatasi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menjalankan perintahnya dan menjauhi kemungkarannya. Kembali ke kasus yang tadi, berinisial SA ya. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Nanti bisa ditonton di YouTube. Ini kasusnya baru kemarin ini 2 hari, namun yang penontonnya sudah hampir 1 juta. Ini luar biasa ya.
perempuan ini apa namanya, kalau dari face-nya ini Masya Allah ini bagus ya, soleha insya Allah. Kenapa? Karena dia sudah menemukan HP, kemudian dia menjaganya, karena memang seperti itu ketika kita menemukan barang temuan, atau kalau dalam fikih disebut dengan bab luqotoh, ya, barang temuan, maka kita harus mengumumkannya. Ini menunggu sampai ada yang menelpon ya. Ada yang menelpon, mengaku-ngaku dan lain sebagainya, akhirnya dibawalah ke kantor polisi. Kemudian ada oknum yang memeras si inisial si A ini sampai 35 juta. Bahkan yang terakhir setelah ditawar-tawar, kalau ingin bebas, maka silahkan menebus dengan uang 20 juta. Wah, uangnya siapa? Masalahnya uangnya siapa? Anehnya seperti itu, orang baik malah terkena batunya. Inilah kelemahan memang di negara kita, masih banyak hukum-hukum yang tidak sesuai. Seperti yang sudah kita contohkan sebelumnya, ada nenek tua bangka bau tanah, sudah umur 75 tahun, kelaparan tidak makan 3 hari, kemudian mengambil 2 kates, kemudian dilaporkan di polisi, di penjara 2 tahun. Nah, naudzubillah. Salahnya siapa ini? Salahnya yang apa namanya, yang melaporkan, sehingga menjadi status tersangka. Ini kan aneh seperti itu ya. Lantas bagaimana menurut kacamata Islam, Ustaz? Sebelumnya dalam kasus perkara, memang dalam kasus apa namanya perkara, ketika ada pihak pelapor misalnya, itu memang pihak keamanan berwajib tidak semata-mata langsung menvonis, tapi mengumpulkan bukti terdahulu, kemudian olah TKP dan lain sebagainya, sehingga nanti ketemu. Jadi tidak lantas asal-asalan. Memanglah oke, misalnya Mbak inisial A yang sekarang terkena apa namanya status tersangka, yaitu apa namanya menemukan HP malah dituduh sebagai pencurinya, sehingga statusnya naik tersangka, dan nanti ketika sidang kok di putusan itu terbukti, maka dia dipenjara. Hal yang seperti ini kita harus ikuti karena kita memang negara hukum. Seandainya negara kita tidak ada hukum yang seperti ini, rusak, kacau ya. Atau banyak sekali memang ideologi-ideologi luar ingin menyatakan bahwasanya manusia itu ingin menjadi free man ya, manusia kebebasan, atau country free country, atau negara kebebasan. Sehingga apa? Kalau tidak ada aturan yang apa namanya yang mengikat, hukum-hukum yang mengikat, maka sudah pasti ya, sudah pasti nanti negara itu akan rusak. Oleh karena itu sistem yang hukum yang sudah ada ini sudah bagus, tinggal diperbaiki saja. Jadi apa solusinya? Kita ikuti arahan-arahan dari arahan pihak berwajib. Nanti kan di putusan hakim. Nanti penentuannya di hakim menentukan benar atau tidak. Nah, inilah kebetulan kajian fikih kontemporer ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum. Nanti yang insya Allah antum semua ini yang nanti akan menjadi hakim-hakim harus hati-hati ya, karena memang salah satu orang yang mendapatkan payung nanti di padang mahsyar karena jaraknya sinar matahari itu 1 kilat, itu salah satunya adalah imamun al-hakimun adil ya, hakim yang adil. Adil itu tidak harus sama, hakim itu tidak harus sama. Seperti contoh apa namanya kasusnya Nabi Sulaiman, ketika itu ada seorang yang mengaku-ngaku, karena dulu pada waktu zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam banyak sekali jin yang bisa merubah apapun, karena memang kekuatannya salah satunya jin itu adalah tasyabuh, bisa menyerupai apapun, sehingga ada kasus suatu anak yang menjadi rebutan 2 orang yang sama, ibu yang sama, sehingga diadukan ke Nabiullah Sulaiman alaihissalam, mana ini yang betul. Kemudian Nabi Sulaiman mengambil pedang ya, mau dipenggal lehernya ya. Yang jelas yang asli itu tidak akan terima ya. Lebih baik saya mengalah meskipun tidak dapat anak saya, yang penting jangan dipenggal. Yang satunya rela untuk dipenggal. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman memutuskan yang dimenangkan adalah yang mengalah tidak boleh dipenggal ya. Itu menunjukkan bahwasanya ini ibunya. Kalau ibunya kan tidak kira rela kalau anaknya dipenggal seperti itu. Jadi kasus ini menunjukkan Nabiullah alaihissalam ini, Sulaiman ini adalah hakim yang adil. Oleh karena itu jaminan bagi hakim yang adil itu nanti mendapatkan payung ya,
Kalau sudah mendapatkan payung di padang mahsyar, otomatis tempatnya di surga. Oleh karena itu memang kita harus hati-hati ya. Banyak kasus-kasus yang memang sekarang viral terjadi. Kemarin yang sempat-sempat viral itu di Instagram misalnya, orang yang menagih hutang ya, yang menghutangi, antara menghutangi dan yang dihutangi, ini yang masuk penjara yang menghutangi. Kan aneh ya, bukan yang dihutangi yang tidak bayar, harusnya yang punya hutang ini yang masuk penjara dan juga dan juga harus membayar hutang, tapi tidak, malah kebalik kasus kemarin, malah yang menghutangi ini kena denda dan juga masuk penjara. Nah ini luar biasa ini kasusnya. Oleh karena itu panjenengan ini antum semua yang calon-calon hakim ini, khususnya mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Hukum, mudah-mudahan nanti menjadi hakim yang adil ya. Mudah-mudahan nanti menjadi hakim yang bijaksana sehingga bisa memutuskan keputusan-keputusan yang sangat bijak, tidak merugikan satu sama lain ya. Jadi memutuskannya nanti berdasarkan bukti-bukti yang ada, seperti kajian-kajian kitab fikih, kajian usul fikih yang kemarin, ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh hakim ya, tidak sembarang dalam menentukan. Oleh karena itu kita sekarang di negara hukum di Indonesia ini, hukum positif, harus mengikuti alur yang ada. Kenapa? Karena ada kaidah kemarin yang sudah kita kaji, tasarruful imam ala ra'iyah manutun, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Selama itu dalam rangka kemaslahatan, kita selaku warga negara Indonesia yang baik dan benar, maka harus mengikuti prosesi alur dalam jalur hukum tersebut ya. Seandainya misalnya presiden menganjurkan kita atau pihak aparat menganjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan, ya kita ikuti, jangan menentang ya. Justru kalau menentang sedangkan ini dalam rangka maslahat, maka itu hukumnya tidak boleh. Dan juga dijelaskan dalam kitab kitab Baihaqi ini, dalam kitab Sunan Al-Kubra lil Baihaqi halaman 363 juz 3 ya. Di sini dijelaskan ada beberapa macam hakim ya. Nanti kalian tinggal pilih yang mana. Oleh karena itu kasus yang tadi Mbak inisial A yang di statusnya dijadikan tersangka karena menemukan HP ingin mengembalikan, namun malah dituduh sebagai pencuri sehingga akan dijatuhkan hukuman. Ini salahnya siapa? Oleh karena itu hakim nanti itu sebagai penentu hal si A ini bersalah atau tidak. Makanya harus hati-hati dalam penentuan hukum. Jaminannya jelas. Kalau benar nanti surga, kalau salah ya jelas neraka. Oleh karena itu memang bagi mahasiswa yang mengambil prodi hukum ini luar biasa, karena nanti pertarungannya itu membela antara hak dan yang batil. Kalian jangan netral antara hak dan batil. Ustadz, saya netral saja Ustadz, tidak hak batil. Netral ini kaidah usul fiknya, netral antara hak dan batil itu batil ya. Netral antara hak dan batil itu batil. Jadi kalau kita tengah-tengah di sini, maka ini nanti cenderungnya itu adalah lebih ke batil. Jadi seandainya ada orang mengatakan saya netral, tidak hak, tidak batil, ini berarti batil. Ya. Kenapa? Karena membiarkan hal kebatilan bercampur dengan hak. Hak dan batil tidak bisa dicampurkan. Hak itu adalah hak dan yang benar adalah yang batil adalah hal yang batil, seperti itu. Ini diriwayatkan ya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala ya. Diriwayatkan dari Imam Buraidah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu salasatun ya. Hakim itu ada 3 orang, ada 3 macam. Siapakah dia? Ya, dijelaskan dalam kitab Sunan Al-Kubra lil Baihaqi juz 3 halaman 363 ini, 263 ini, isnani finnari ya, wa wahidun fil jannati. 2 orang hakim ini nanti akan masuk neraka, wa wahidun fil jannah, dan 1 ini akan masuk surga. Tinggal nanti dipilih mana yang ingin dipilih antum semua. Kalau antum ingin masuk neraka, silahkan jadilah hakim yang seperti ini ya. Yang pertama, warajulun arafal haqq faqadha bihi fahuwa fil jannah ya. Ada seorang hakim ya, yang mengetahui arafal haqq ya, mengetahui hal yang benar, yang hak, faqadha bihi, kemudian dia memutuskan kalau ini adalah benar,
misalnya tadi kasusnya Mbak inisial SA, Mbak Siti A ya misalnya, Mbak Siti itu diputuskan oleh hakim karena ini memang benar-benar tidak mencuri, bahkan dia menemukan ingin mengembalikan kok malah terkena kasus. Wah, ini jelas harus dibela seperti itu. Maka kalau ada hakim yang seperti demikian, maka tempatnya di mana? Fahuwa fil jannati, maka tempatnya jelas di surga. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah warajulun arafal haqqo. Ada seorang hakim yang mengetahui kebenarannya. Dia sudah menyelidiki kasusnya, dia sudah olah TKP, sudah dapat data-data yang valid bahwa si A ini adalah benar, falam yakdibihi, namun tidak memutuskan dengan kebenarannya, malah divonis dengan yang salah. Kenapa? Karena disogok. Ya, jelas hadisnya la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Kalau orang seperti ini bagaimana? Kalau ada warajulun arafal haqqo falam yakdibihi wajara fil hukmi, ada seorang hakim sudah tahu benar namun tidak memutuskannya, malah mengelirukannya, wajara fil hukmi, dan nantinya juga akan terjatuh hukumannya kepada si A tadi misalnya, jelas ini tempatnya fahuwa finnari, maka tempatnya jelas nanti di neraka. Karena memang Masya Allah, ini ada sedikit cerita, kebetulan kakak sepupu kami itu semuanya satu keluarga jadi hakim semuanya, bahkan jadi ketua pengadilan se-Jatim waktu itu. Bahkan sekarang keluarganya bergerak di pengadilan agama semua. Masya Allah, yang namanya uang, koper katanya dan disuguhi, gonong ginda lain sebagainya dalam rangka memenangkan kasus ini, Masya Allah, tiap hari ada ya. Kalau tidak kuat-kuat sungguhan, lebih baik jangan jadi hakim. Sama halnya kemarin ada pertanyaan, Ustadz saya itu kan jurusan ekonomi syariah, saya itu fakultas ekonomi, manajemen ekonomi, sehingga bekerja di bank, akhirnya tidak kuat berhenti. Ya alangkah baiknya kalau tidak kuat ya berhenti saja, daripada nanti kita menanggung di akhir, maka nanti Masya Allah akan luar biasa nanti balasannya ya. Fajaza'uhu minallah. Kemudian yang ketiga itu ada seorang hakim warajulun lam ya'rifil haqqo. Ada seorang hakim yang tidak tahu sama sekali tentang kebenaran. Faqadha linnasi, kemudian dia memutuskan kepada manusia alal jahlin, ya, atas kebodohannya, fahuwa finnari, maka dia tempatnya sudah jelas di neraka. Banyak sekali sekarang itu tidak pernah kuliah, tidak pernah ikut kajian, tidak pernah mengkaji hukum dan lain sebagainya, tidak pernah hafalan, tidak pernah belajar, tiba-tiba jadi hakim ya, karena sogokan, karena ini tiba-tiba, kan banyak yang seperti ini. Banyak posisi seseorang jabatan yang mengisi jabatan bukan pada bidangnya, sehingga apa ya, rusak akhirnya ya, rusak. Sekutul imam sekutul umat ya. Kalau sudah kebijakan hakim pemimpin ya bukan pada ahlinya, maka jelas nanti sekutul umat juga akan gugur juga, jatuh juga ya. Karena apa? Kaidahnya sekutul imam sekutul umat. Kalau sudah hakimnya imamnya itu rusak, maka rusak semuanya. Kalau gugur semuanya ya, seperti itu. Jadi ini yang lebih parah lagi yang ketiga ya. Rajulun lam ya'rifil haqqo, ada seorang hakim yang tidak tahu sama sekali kebenarannya. Dia bukan hakim ya. Dia tidak tahu olah TKP, dia tidak tahu kasuistik seperti apa, dia tidak tahu cara memutuskan hukum bagaimana. Kemudian dia tiba-tiba memutuskan si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Ala jahlin, atas kebodohannya ya. Jadi menghukumi sesuatu atas kebodohannya ya, bukan berdasarkan atas undang-undang dasar 45 dan lain sebagainya, sehingga nanti rusak semua ya. Kalau yang seperti ini jelas kategori yang ketiga ini jelas bahwa finari ya. Jadi hati-hati nanti, semoga ya. Ini tadi ada contoh sedikit, itu nanti semoga hakimnya ini termasuk yang pertama. Rajulun arafal haqqo falam yakdibihi, rajulun arifal haqqo faqadha bihi ya. Jadi hakimnya semoga nanti yang Mbak Si Adi yang di Sumatera Utara itu yang mau diputusi, nanti semoga mendapatkan hakim yang bijaksana, memutuskan hukum dengan benar, kemudian membebaskan Mbak Si A ini dari status tersangkanya, karena memang niatnya sudah baik ya.
karena menemukan HP, ingin mengembalikan, namun pada akhirnya malah terjadi kesalahan sehingga dianggap sebagai tersangka. Naudzubillah. Kesimpulan kajian pada malam hari ini, hati-hatilah dalam memutuskan hukum, dan nantinya khususnya kalian yang bergerak sekarang menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, nanti mudah-mudahan kalian menjadi hakim yang bijaksana, karena ada 3 macam hakim, dan ini sudah jelas balasannya. Fajaza'uhu minallah. Klasifikasi yang pertama ya, high class ya. Kelas yang pertama itu adalah kelas yang rajulun arafal haqqa falam yakdibihi, seorang hakim yang tahu betul akan kebenaran dan memutuskan dengan kebenarannya, maka sudah jelas tempatnya di surga. Dan yang klaster yang kedua yaitu rajulun lam ya'riful haqqo faqadolin nas, rajulun arafal haqqo, seorang hakim yang tahu akan kebenaran tapi tidak mau memutuskan dengan kebenarannya, maka sudah jelas ya, ini nanti tempatnya finnar. Ini yang klaster ketiga yang paling parah sekali, bukan pada ahlinya, bukan pada bidangnya, tiba-tiba jadi hakim. Nah, ini yang disebut dengan hakim abal-abalan ya. Hakim abal-abalan, banyak sekali yang seperti itu. Rajulun lam ya'rifil haqqa faqadha lin-nasi ala jahlin fahuwa finnari. Na'udzubillah. Mudah-mudahan saya pribadi mendoakan kalian semuanya, semoga menjadi orang sukses semuanya nanti ke depannya, dan yang khususnya di Fakultas Hukum yang nantinya akan menjadi calon hakim, semoga menjadi calon hakim yang bijaksana, adil, arif billah. Amin Allahumma amin. Dan lainnya juga seperti itu. Dan lainnya yang bukan Fakultas Hukum, bagaimana? Ya, kita bergerak sesuai bidangnya masing-masing, menjadi yang terbaik, menjadi pribadi yang terbaik sebagai orang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Semoga sukses semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari hadirin hadirat, mungkin dari materi yang telah dipaparkan oleh Ustadz Dani, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan bagi teman-teman semuanya. Bisa langsung on mic atau melalui chat room. Ini ada Bu Sri ini, biasanya tanya ini. Malu kalau mau tanya biasanya. Silakan Ibu Sri untuk bertanya sekarang. Mumpung ini di forum. Mungkin enggak dulu, sudah Ustaz, sudah jelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Silakan untuk yang mau bertanya. Saya mau bertanya Ustaz. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Pangestu dari UKM Studi Islam Berkala Fakultas Hukum. Langsung pada poinnya nggih Ustaz. Ketika korban tadi yaitu Siti Nur Aisyah dibawa ke proses sidang pengadilan, di mana ketika hakim memutuskan apakah Siti Nur Aisyah itu bersalah atau tidak, tentunya berdasarkan bukti-bukti yang ada, begitu Ustaz. Yang saya tanyakan, apabila hakim berpatokan terhadap bukti-bukti yang ada, sedangkan bukti itu lemah, maka Aisyah secara otomatis dinyatakan bersalah. Pun pada dasarnya, pada kenyataannya Siti Nur Aisyah itu tidak bersalah. Bahkan Siti Nur Aisyah itu tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Yang saya tanyakan, hukum seperti itu bagaimana Ustaz? Baik, luar biasa sekali pertanyaannya, Mas Rizky. Membuat Gimana?
membuat keputusan berdasarkan bukti, tapi bukan berdasarkan kenyataan yang ada. Bagus, Terima kasih. ya. Terima kasih Mas Rizky Dwi, pertanyaannya sangat luar biasa. Kalau itu dari sudut jawaban dari sudut pandang hukum positif, nanti kalian bisa didiskusikan di fakultas hukum kalian. Ketika ada kasuistik yang mana itu berdasarkan bukti-bukti nyata itu ada, bukan berdasarkan kenyataan, lantas mana yang dimenangkan, nanti kalian bisa didiskusikan di fakultas hukum ya, bersama teman-teman. Namun saya ingin menjawab sebagai dari kacamata fikih, yang mana seorang hakim dalam memutuskan itu tidak boleh sembarangan, aturannya seperti itu. Sehingga ketika ada bukti-bukti, ya, bukti-bukti yang nyata, kalau dari sudut pandang agama itu sangat berat sekali. Harus ada saksi mata yang mana itu melihat secara langsung. Misalnya ketika ada kasus zina, itu kan 4 orang yang melihat dan benar-benar itu masuk. Seperti, maaf ya, seperti contohnya itu benang yang masuk pada jarum, itu benar-benar masuk. Sehingga ketika itu ada kasuistik, ada seseorang laki-laki yang mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah saya berzina. Tidak percaya Rasulullah. Ini buktinya. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang melihat. Ya, akhirnya suruh pulang. Orang yang sudah benar-benar berzina, mengaku berzina di hadapan Rasulullah, itu Rasulullah tidak mengiyakan. Kenapa? Karena kurang adanya bukti, meskipun ada pengakuan seperti itu. Yang kedua, akhirnya balik lagi yang kedua. Ya Rasulullah, saya itu benar-benar berzina. Bagaimana saya bertobat atau saya harus dihukum di mana dan lain sebagainya? Buktinya ada, suruh balik. Ha? Mungkin Rasulullah itu menjawab, mungkin hanya ciuman, mungkin hanya pegangan, mungkin dan mungkin tidak sampai masuk. Karena apa? Tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Karena kalau kita berbicara sesuai hukum fikih itu berat. Saksi 4 orangnya harus melihat secara real, ya, seperti benang yang masuk pada jarum, seperti itu. Akhirnya ketiga kalinya mengaku lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah saya benar-benar berzina. Kalau memang seperti itu, maka ini adalah suatu kebenaran. Akhirnya dicambuklah ya si laki-laki tersebut untuk dalam kasus seperti ini. Kenapa? Karena ini hal-hal yang masih belum jelas seperti itu. Kalau dalam kasusnya si Mbak Siti tadi, ketika nanti secara bukti HP-nya itu adalah secara bukti seolah-olah Mbak Aisyah ini adalah pencurinya, padahal dia yang menemukannya karena terjebak oknum, maka ketika kasus yang dimenangkan itu adalah nanti statusnya tersangka dan masuk penjara, yaitu menjadi tanggung jawabnya hakim tidak, bukan tanggung jawabnya Mbak Aisyah. Karena memang hukum-hukum yang ada, khususnya hukum positif itu adalah manusia yang membuat. Karena manusia yang membuat, maka otomatis bisa diotak-atik sesuai dengan keinginan manusia. Jadi jangan kaget kalau ada aturan-aturan dari negara yang dilontarkan DPR, MPR dan lain sebagainya. Kok nanti tiba-tiba ada aturan korupsi, ya? Ada aturan korupsi misalnya. Nanti hukuman korupsi A, B, C, D, E, F, G. Yang melanggar siapa? Ya mereka, tetap. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mau korupsi apa? Uang aja tidak ada, apanya yang mau dikorupsi? Kalau mereka yang buat aturan, mereka yang melanggar. Namun bukan berarti nanti kita kalau punya jabatan DPR, MPR, lantas harus seperti itu. Bukan, ya. Kita harus berubah sistem yang seperti itu. Jadi ketika nanti yang dimenangkan itu adalah musuhnya, bahkan Mbak Aisyah itu nanti masuk penjara, ya jelas nanti itu menjadi tanggungan hakimnya. Sama halnya masuk klaster yang kedua, la rajulun arafal haqqa wa lam yakdihi wajara fil hukmi bahwa fitari. Seorang hakim yang tahu kebenarannya namun tidak memutuskannya dan jatuhlah hukuman pada Mbak si A tadi bahwa finar, maka jelas hukumannya nanti di neraka seperti itu.
Mungkin itu Bu. Kalau dari sudut pandang itu nanti bisa dikaji dari sudut pandang itu positif, didiskusikan bersama teman-temannya di Fakultas Hukum seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban dari Ustadz Dhani. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 8, dengan ini mungkin bisa dicukupkan saja untuk malam hari ini. Silakan untuk Ustadz Dhani dipimpin untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyakirin dan ainin dan yakinana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala karban illa namastah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wala nafiha sala illa qadaitaha wa yasartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Dengan berakhirnya doa